Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi mujibu da'wat al-qail fi mahkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalqi wal karamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna asbahta nushiduk wa nushidu hamalatal arsyik wa malaikatak wa jami'al khalqik bi annaka antallah la ilaha illa anta al-farjus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Untayan puji dan syukur terlimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatannya, sehingga pada hari ini kita bisa sama-sama menjalankan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliaulah kita mengerti dalam menjalani hidup ini mana yang hak dan mana yang batil. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita semua dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Imtisarul awamirillah wajtinabun nawahi. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini mengandung sebuah esensi manusia pada dasarnya, yaitu beribadah kepada Allah. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Jadi esensi diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menjalankan ibadah apa-apa yang diperintahkan Allah, baik itu sholat, puasa, zakat, dan haji jika kita mampu. Ini adalah sebuah hal yang utama dari sebuah kehidupan kita. Jadi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi terciptanya kematian dan kehidupan tidak ada lagi lain, liyabluwakum, exercise untuk menguji ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang baik dalam ibadahnya, yang lebih unggul dalam ibadahnya. Karenanya dalam setiap melaksanakan sholat selalu kita berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin. Inilah yang selalu kita mudawamahkan ketika kita akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, persis apa yang disampaikan dalam satu kitab Nasoil Ibad misalnya, yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Batani, nanti di padang mahsyar di hari kiamat itu ada 4 golongan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikonfirmasi dengan 4 nabinya. Golongan yang pertama yang akan ditanya adalah minal agniya, dari orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang kaya, kenapa engkau melalaikan ibadah kepadaku? Maka orang-orang kaya ini pun berhujjah. Dia mengatakan, ya Rabb, bagaimana kami bisa beribadah kepadamu? Hartaku terlalu melimpah ruah, hartaku begitu banyak.
Istanaku begitu megah. Jadi aku gak sempat beribadah kepadamu. Aku menjaga hartaku yang begitu luar biasa. Aku mempunyai kekuasaan yang sangat kuat sehingga aku lalai dan lupa kepadamu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyodorkan Nabi Allah Sulaiman. Kata Allah, mana yang lebih kaya, engkau atau Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang begitu luar biasa kekayaannya. Bahkan istananya pun tidak ada yang nyandingin. Semua terbuat dari emas, dan lantainya pun marmer yang dikala itu belum ada bandingnya. Bahkan Nabi Sulaiman pun pernah berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku. Berikanlah aku kekayaan, berikanlah aku kekuasaan, berikan aku kekuatan yang tidak ada orang lain bisa mendapatkan itu setelahku, kata Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi tidak ada kekuasaan, kemegahan, kehebatan maupun kebanyakan harta selain daripada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kelompok yang kedua, Allah akan tanya kepada orang-orang yang miskin, minal fuqara, wahai orang-orang miskin, kenapa engkau lalai dalam ibadah kepadaku? Orang-orang miskin minal fuqara pun berhujjah. Mereka berkata, ya Rabb, bagaimana aku mau beribadah kepadamu? Untuk makan aja susah, hidup saya sudah morat-marit, rumah nggak punya, kontrakan nggak habis, dan segala macamnya. Bagaimana aku bisa beribadah kepadamu? Bahkan yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kadal fakru ayakuna kupra. Kemiskinan itu akan mendekatkan kita kepada kekafiran. Lebih-lebih nanti 2024 musimnya kampanye dan pilpres serta pemilu, maka orang akan menghilangkan sebuah ideologi kalah dengan Indomie. Dan yang menjadi sasaran gak lagi lain adalah orang-orang fuqara, orang-orang miskin. Jadi orang miskin itu berhujah kepada Allah, bagaimana kami bisa beribadah kepadamu ya Rabb? Kondisi kami begitu mengkhawatirkan, miskin, buat makan aja susah, bagaimana mau ibadah? Lalu Allah menghadirkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apa kata Allah, mana yang lebih miskin, engkau apa Nabi Isa? Nabi Isa adalah Nabi yang termiskin. Jangankan punya harta, dia nggak punya rumah, sampai istri pun dia nggak punya. Tapi Nabi Musa alaihissalam masih tidak lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa beribadah kepada Allah. Lalu golongan yang ketiga, yaitu at-tujjar, seorang abdi, seorang pegawai yang ditanya oleh Allah, wahai abdun, kenapa engkau melalaikan ibadah kepadaku? Lalu pegawai itu menjawab, bagaimana aku bisa menjalankan ibadahmu kepadamu ya Rabb, sedangkan urusanku begitu banyak. Aku mesti laporan ke sana kemari, aku mesti membuat sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga aku nggak bisa sempat untuk beribadah kepadamu. Bahkan yang paling sekarang sering kita lihat fenomenanya adalah pengantar paket misalnya. Nganterin paket sampai di rumah kita pas waktu maghrib. Lalu kita tanya, ya udah kebetulan maghrib, sini sholat dulu. Waduh, mohon maaf Pak, nggak bisa. Mau nganterin paket nih, masih banyak yang mesti dianterin. Ntar aja dah, terima kasih. Udah susah kita melakukan itu, begitu sibuknya. Ketika ditanya kenapa engkau lalai, bagaimana saya bisa melakukan ibadah kepadamu ya Rabb? Saya mesti meeting hari ini ke sini, jam ini sekian, jam segala macam dilakukan segala macam. Lalu Allah menyodorkan Nabi Yusuf alaihissalam. Mana yang lebih repot, Anda apa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf adalah seorang abdi yang mementingkan dan mengurusi para petinggi di Mesir. Bahkan beliaulah yang mengurusi dari semua perhalatan dan persiapan daripada di Mesir di saat pandemi yang melanda, yaitu kemiskinan dan kelaparan di Mesir pada saat itu. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah lalai dalam ibadah kepada Allah. Dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu golongan yang keempat adalah orang-orang yang punya penyakit. Allah bertanya kepada orang-orang marid, orang-orang yang sakit,
Wahai orang-orang yang sakit, kenapa engkau tidak beribadah kepadaku? Kenapa engkau lalai kepadaku dalam beribadah? Orang-orang sakit itu mengatakan, ya Rabb, bagaimana aku bisa beribadah kepadamu? Suara batuk terus, jadi malu kalau kedengaran orang. Bagaimana aku bisa beribadah kepadamu? Badan saya nggak kuat untuk tunggang tinggi segala macam. Bagaimana aku bisa beribadah kepadamu? Badan saya gatal semua. Lalu Allah menyodorkan Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Mana yang lebih parah penyakitnya, Nabi Ayub atau engkau? Nabi Ayub adalah Nabi yang begitu banyak didera penderitaan dengan penyakit, tapi Nabi Ayub tetap konsisten menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 golongan yang nanti akan ditanya di padang mahsyar, yang akan dikonfirmasi dengan para nabi yang mendampingi itu. Orang-orang kaya akan dikonfrontir dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Orang-orang yang miskin akan dikonfrontir dengan Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang yang sibuk begitu akan dikonfrontir dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan orang-orang yang berpenyakitan juga akan dikonfrontir dengan Nabi Ayub alaihissalam. Jadi semua nabi mendapatkan sebuah penilaian masing-masing, dan mereka tetap dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya persis apa yang pernah disampaikan misalnya oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Zar, tatkala Rasul bertanya, "Ya Abu Zahrin, maza tuhibbu minad dunya?" Lalu Abu Zar menjawab, "Uhibbu minhas salasa." Ketika Rasul tanya, "Ya wahai Abu Zar, apa yang kau senangi di dunia ini? Apa sih yang paling engkau senang dan engkau demenin di dunia?" Abu Zar menjawab, "Uhibbu minhas salasa." Aku cuma cinta, aku cuma senang di dunia 3 ya Rasul. Apa itu? Al-ju' wal marad wal maut. Suma qala limaza. Lalu dia katakan, aku suka di dunia ini kalau ada perasaan lapar, penyakit, dan mati. Lalu Rasul bertanya, suma qala limaza, kok bisa begitu, kenapa? Lalu Abu Zar menjawab, uhibbul ju' liyariqa qalbi, wa uhibbul marada liyakhiffa zanbi, wa uhibbul mauta li'alqa rabbi. Jadi kata Abu Zar Al-Ghifari, dia mengatakan, uhibbul ju'a liyariqa qalbi. Aku suka dengan perutku lapar. Artinya dengan kemiskinan, dari perutku lapar itu akan melembutkan hatiku. Jadi dari situlah aku bisa menahan sebuah gejolak emosi dan segala macamnya. Lalu yang kedua, wa uhibbul marada liyakhiffa zanbi. Aku suka dengan penyakit karena aku yakin dosaku selalu bertambah dan umurku selalu berkurang. Dengan penyakitlah aku yakin akan diringankan dosa-dosaku. Wa uhibbul mauta li'alqa rabbi. Dan aku suka dengan kematian karena dengan jalur kematianlah aku bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Inilah yang menjadi sebuah muhasabah oleh kita, untuk kita di akhir tahun 2022 ini. Bagaimana kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar harapan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun mencintai Allah dengan karena ibadah kita. Sebagaimana yang Nabi Daud alaihi salatu wassalam sering berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubbu man yuhibbuk wa amalul ladzi yuballighu hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bittihadi wa i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala fi kitabihil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Wa radallahumma ala arba'ati khulafa'ur rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana iftah bainana wa baina qaumina wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha 'azima yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.